Ini mau menyanyi Dokter Tirta kayaknya. Kalau saya jadi Atta Halilintar datang dengan sudah berat. Di COVID kan ini maksudnya gimana? Ya ke rumah Rumah sakit yang bikin COVID. yang membikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di program Madura Talk, program milik Jawa Pos Radar Madura. Pada kali ini saya berkesempatan berbincang-bincang santai dengan salah seorang pejabat penting, kece, muda, energik. Siapa lagi kalau bukan Wakil Direktur RSUD Samrabu Bangkalan, Dr. Farhad Suryaningrat. Selamat malam, Dok. Selamat malam, Mas. Nah, beliau ini selain sebagai Wadir RSUD Samrabu, beliau juga sebagai Ketua ID Ikatan Dokter Indonesia Bangkalan. Dan yang terbaru, yang cukup membuat saya terheran-heran, beliau ini juga sebagai YouTuber ternyata. Ini tampaknya semua posisi mau digibas habis ini. Selain sebagai dokter, ketua ID, juga sebagai YouTuber. Nah, untuk itu saya akan mengulik lebih dalam apa yang melatar belakangi Dr. Farhad ini kok bisa sebagai YouTuber. Padahal di tengah-tengah pandemi sangat sibuk sebagai dokter, melayani pasien dan lain sebagainya. Bisa disampaikan, Dok? Terima kasih, Mas. Jadi waktu awal-awal pandemi, jadi karena COVID ini adalah suatu kejadian yang baru di dunia, di Indonesia. Jadi waktu itu awal niatnya sih saya nggak jadi YouTuber. Awal niatnya saya hanya ingin memberikan edukasi pada masyarakat. Februari berarti tertusnya niat itu ya? Ya, tapi waktu itu belum bentuk sebagai YouTube, hanya di Facebook Live. Oh, siap. Jadi saya ingin memberikan edukasi apa itu, waktu itu pertama kali saya mengenal apa itu swab test, apa itu rapid test, apa itu COVID. Jadi saat itu saya ingin memberikan informasi. Nah, setelah akhir-akhir ini ada masukan dari kawan-kawan saya SMA, kawan-kawan saya waktu kuliah itu, kenapa kamu nggak kemas sebagai video? Iya, Kamu punya konten sendiri. Jadi akhirnya teruslah membuat YouTube. Pertama waktu itu dengan Dokter Anissa, itu judulnya lagi heboh isu pasien dikoronakan. Nah itu salah satu dokter di RSUD. Bangkalan ya. Nah, jadi waktu itu teruslah itu YouTuber pertama. Semakin ke belakang ternyata ada masukan mengundang tokoh-tokoh, ada Pak Matur, ada Pak Yai Nasih, ada Pak Fausen, ada Kiai NU juga, Kiai Tim. Jadi berlanjut. Itu sebenarnya fokusnya saat kita waktu itu adalah untuk konten-konten kesehatan. Pertama kali. Berarti bukan dalam rangka untuk meraup keuntungan di YouTube ya? Ya, kalau saya bilang enggak, nanti kalau saya jadi Atta Halilintar sampai berusaha jadi kayak Atta Halilintar nanti ya kita berjalan aja. Cuman prinsipnya saya ingin, karena kan kita nggak bisa kemana-mana, salah satunya kan dengan mengundang teman-teman atau tokoh-tokoh, bisa kita sharing, minimal saya bisa berkenalan, berinformasi saya. Dok, dari sekian banyak tokoh yang didatangi, kira-kira tidak menyita kesibukan sampean sebagai wadir, sebagai dokter? Kalau untuk konten YouTube sebenarnya sangat fleksibel kan. Jamnya juga kita bisa atur, kadang juga malam, kadang hari Sabtu Minggu kita bisa. Sabtu itu Minggu kadang-kadang bisa 3 tamu. Intinya tidak mengurangi tugas di RSUD. Tidak, itu hanya untuk konten-konten yang menghibur lah. Jadi nggak ada, malah untuk meningkatkan imun di saat pandemi. Berarti nanti kalau pas YouTube-nya banyak viewer, terus banyak yang nonton, kira-kira
ini mau menyanyi Dokter Tirta kayaknya. Beda enggak lah. Saya nggak ke situ sih, beda segmen ya. Kalau saya sih lebih ke arah edukasi ke masyarakat dan ingin tahu hal-hal unik aja gitu aja. Karena saya lihat dok, dari sekian banyak dokter di Madura yang punya akun atau yang punya sebagai YouTuber hanya Dokter Farhad kayaknya. Yang mungkin mereka belum terinspirasi. Jadi kalau saya sih prinsipnya ini hanya untuk ya wawancara, untuk ngobrol, berbagi apa sih, Ya. itu aja sih. Intinya informasi sih. Nah, berarti tidak hanya seputar dunia kesehatan ya, tokoh-tokoh yang didatangi oleh Enggak. Jadi awalnya memang kesehatan, cuman tambah ke belakang ini kok banyak yang hal-hal menarik, mulai dari saya merencanakan itu nanti ada petambak udang, ada nelayan, ada pemilik kafe. Jadi saya itu istilahnya ingin tahu apa sih di saat COVID ini perubahan-perubahan yang ada terjadi pada masyarakat itu aja. Berarti nanti seumpama YouTube-nya terkenal, ya tetap seperti tugas-tugas dokter. Dokter itu yang utama. Profesi saya adalah seorang dokter, itu yang utama. Dan tidak akan mengganggu ya dok? Insyaallah enggak. Santai aja. Kalau urusan ini dok, aktivitas di RSUD Sambrabu, kan kita tahu bahwa angka pasien positif terus meningkat, bahkan data per 8 Juli itu bisa tembus sekitar 270-an gitu. Cara menanganinya seperti apa? Jadi COVID itu kita prinsipnya kan adalah penemuan case ya, kemudian tracing, treatment, dan isolasi. Jadi case memang ada, case itu kan ada di kita. Pasien datang dengan pneumonia, dengan sesak, dengan tanda-tanda COVID, case-nya ada. Setelah lakukan case, saat pandemi ini kelanjutannya adalah tracing. Tracing itu berarti kita memeriksa orang yang kontak. Awal ya? Awal, yang kontak. Kemudian kita treatment orang yang sakit, kemudian isolasi orang yang kontak. Kalau case semakin banyak, maka tracing juga akan semakin banyak. Nah, sekarang yang terpenting adalah angka kematian itu tidak tinggi. Bagaimana angka kematian itu tidak tinggi? Dari kasus COVID ini. Nah, sekarang fenomena yang terjadi adalah banyak orang takut untuk berobat ke rumah sakit, takut di COVID kan, takut istilahnya menjadi COVID, datang dengan sudah berat. Di COVID kan ini maksudnya gimana? Ya ke rumah sakit yang bikin COVID, yang membuat COVID, nah, padahal tidak COVID gitu. Padahal tidak COVID, itu isunya begitu. Nah, ternyata benar. Kalau itu benar, itu saya sudah mewawancarai ya Dokter Anissa, Dokter Mahfuz, Dokter Catur. Saya tanya semua dokter yang saya wawancarai, enakan zaman dulu apa zaman sekarang? Semua berkata enak, tidak ada pandemi. Karena angka kematian tenaga medis di dunia itu Indonesia tertinggi. Jadi karena memang kontaknya tinggi. Jadi sekarang itu penanganan kita fokus kepada, kalau rumah sakit ya, itu fokus ke treatment. Kalau dinas kesehatan fokusnya ke tracing dan finding case di luar itu. Jadi itu prinsipnya. Penemuan kasus dini semakin cepat semakin baik. Banyak yang sekarang kita anggap COVID ini new normal, itu bukan berarti kita bebas. Jadi COVID ini kita anggap biasa. Dalam arti biasa begini, kayak orang kena DB, flu, kayak orang kena DB. Jadi jangan panik, tapi juga waspada, itu aja. Kabarnya ada banyak peristiwa unik, aneh, lucu gitu dok di rumah sakit
Ada yang apa namanya kabur, kemudian infusnya ditutup. Itu seperti apa ceritanya? Jadi gini, ada banyak ya kejadian itu pasien datang, contohnya datang dengan vertigo. Vertigo itu nyeri kepala, itu tidak ada hubungannya dengan COVID nih. Riwayat penyakit lain? Ya, penyakit lain, jadi nyeri kepala. Datang ke rumah sakit dia, takut stroke mungkin, takut jadi stroke, takut jadi, pokoknya gangguannya saraf. Prosedur utamanya sekarang kita adalah kalau ada pasien datang itu harus kita rapid. Karena untuk mencegah Wajib itu dok? Wajib. Ternyata rapidnya reaktif. Secara penyakit virus, penyakit COVID dia OTG dong. Paru-parunya dia tidak ada gambaran virus itu. Keluhannya hanya nyeri kepala ya kan? Tapi karena ini masa pandemi, COVID itu bisa menularkan. Setelah di swab dia positif misalnya. Ternyata. Setelah stroke-nya sembuh, berarti kan dia hanya tinggal menegatifkan COVID-nya untuk bisa kembali keluar rumah sakit. Tapi dia sembuh, vertigo, stroke-nya dia sembuh. Nah itu mungkin orang akan satu bosan pemeriksaan. Tapi swab evaluasinya masih belum keluar. Oh, iya. Ataupun positif, karena ada yang OTG, dia nggak bergejala COVID sampai 6 minggu. Di samping nunggu COVID-nya lama, ada yang terus positif sampai 6 kali. Itu juga ada kasus seperti itu. Jadi mungkin bosan. Jadi itu ada aja yang unik, ada yang infusnya dicepetin, jadi seolah-olah wah ini rumah sakit nggak merawat pasien dengan baik, pelayanannya jelek. Jadi itu ada yang komplain. Kita tetap evaluasi lah. Jadi, yang diputus ini dok? Infusnya dicopot. Itu hal-hal yang ya padahal masih belum sembuh. Belum secara penyakit dia sembuh. Secara penyakit vertigonya dia sembuh. Tapi secara swab dia nggak ada kaitannya karena paru-parunya dia nggak menderita COVID. Tapi swabnya positif. Tapi untuk menyatakan sembuh harus evaluasi 2 kali. Untuk dia keluar, bukan sembuh penyakitnya. Untuk keluar dia harus sembuh. Kalau untuk yang itu dok, yang kabarnya ada pasien yang kabur itu kok bisa gitu? Apa karena depresi? Apa karena di COVID kan? Jadi gini, pasien itu memang ini kan masih baru, masih penyakit baru, kita terus berevaluasi. Waktu itu kita belum ada pemeriksaan TCM, belum ada pemeriksaan PCR, jadi untuk evaluasi itu sangat lama dan panjang. Nah jadi pasien itu mungkin dirawat dari sebelum Lebaran. Berapa bulan? 2 bulan. Sebelum Juli. Iya, sebelum Lebaran. Saya lupa penyakitnya apa. Sebenarnya dia sudah membaik, PDP dia ada COVID-nya, dia terkena COVID, ada gangguan kalau nggak salah DM atau apa. Yang orang kali situ. Jadi dia PDP, dirawat sudah membaik, tapi swabnya positif. Reaktif ya? Swabnya masih positif saat mau pulang. Karena sudah lebih dari 2 minggu, hampir 1 bulan, kita pulangkan karena dia memang sudah baik gitu loh. Syaratnya isolasi mandiri, nunggu hasil swab berikutnya negatif. Pulanglah dia ke rumahnya. Digalis. Dipanggil hasil swab keluar 3 hari 4 positif, kembali lagi diklat. Nah, diklat. Dia swabnya negatif, positif lagi 2 kali positif, terus negatif. Kan harus 2 kali negatif. Saat mau nunggu yang kedua, itu positif lagi swabnya. Jadi dia harus negatif 2 kali. Mungkin kejenuhan seperti ini yang membuat yang bersangkutan mungkin bisa aku kabur aja gitu. Jadi itulah realitas masyarakat. Saya mewawancari kemarin Mbak Lucy, itu juga seru juga. Nah, untuk tahu nanti lihat konten saya. Kalau perkembangan hari ini juga perkembangan sekarang maksudnya untuk pasien tersebut. Siapa? Yang mana? Yang galis ini. Yang galis ini kita nggak tahu. Karena dia kan keluar itu kabur. Kita nggak kontak, itu Dinkes yang tahu. Yang berwenang. Berarti nanti YouTube-nya sampean ini juga akan mendatangi pasien-pasien yang positif tadi itu ya.
yang salah salah satunya yang memang nanti kalau bisa pengalaman-pengalaman teman-teman ini loh, selama di perawatan, selama di balai diklat itu saya ingin, karena gini stigma itu harus dibuang. Orang sakit COVID nggak bisa dekati, nggak bisa. Sepenting kita kan jaga jarak. Seperti ini kita jaga jarak 1 meter, kita cuci tangan, kita bersiap masker. Kalau di Bangkalan kan dokter ini kan cukup beken lah kasarannya. Paling teranyar dokter ini selain juga menangani pasien, kasus, juga YouTube, sempat berhadapan dengan salah satu dibilang aktivis dia, namanya Hosen dok. Itu sampai ke ranah meja hijau gitu dok. Itu seperti apa? Itu kasus sudah tahun lalu kalau nggak salah ya. Jadi Sekitar 2019 awal. Akhir kalau nggak salah ya, mungkin awal ya. Awal loh. Jadi pertengahan ya. Jadi Pak Hosen itu menulis status begitu di Facebooknya, kemudian dia screenshot, sudah sebarkan sendiri. Saya sebagai, waktu itu saya masih baru menjadi pejabat ini, saya tidak sebagai wadir ya. Sebagai wadir ini saya mungkin 2-3 bulan waktu itu. Saya diperintahkan Pak Bupati untuk menjabat, menjaga amanah yang beliau berikan. Ya saya tidak merasa yang dituduhkan Pak Hosen ini itu betul. Jadi saya untuk mencegah istilahnya fitnah baru, jadi saya melaporkan. Sebetulnya saya tidak ingin melaporkan sampai sejauh itu. Sampai pada akhirnya berkas sudah masuk ke pengadilan, baru Pak Hosen ini minta maaf secara pribadi ke. Kalau dendam pribadi nggak ada. Ada itu. Tapi sebelumnya kenal? Nggak kenal. Oh. Nggak kenal ya. Mungkin sampai lebih kenal. Oh, ya. Saya nggak kenal. Jadi kan sudah jatuh vonis 1 bulan kalau nggak salah. Sepertinya begitu. Tapi masih ada proses lanjut banding ya. Iya. Itu memaafkan sebenarnya secara pribadi. Kalau secara pribadi saya sudah tidak ada konteks apa harusnya. Keinginan paling diinginkan, yang paling diinginkan apa dok dari kasus itu? Ya begini, saya menginginkan kritik disampaikan dengan baik. Betul. Jadi ada jalur-jalur untuk mengkritik itu banyak. Sebelumnya Pak Hosen itu sudah kami siap loh, katanya beliau mau audiensi waktu itu, kita sudah tunggu. Sebelum laporan ini bergulir sudah kita tunggu apa yang jadi masalah, apa yang ya saya harapkan masyarakat juga, karena rumah sakit ini kan pelayanan ya. Iya. Aspek pelayanan. Jadi kita tidak bisa memuaskan semua masyarakat. Mungkin satu problemnya dari kita bisa bermasalah. Dari penerimaan masyarakat tentang pelayanan yang kadang begini, di UGD kok nggak dilayani, contohnya ya, itu kan ada istilahnya P1, P2, P3, korden di UGD itu ada korden merah, korden kuning, itu kan ada timingnya. Jadi yang penting adalah yang korden merah. Jadi kadang-kadang masyarakat nggak tahu, wah aku di sini kok didiamkan. Nah itu kita harusnya menjadi informasi ke masyarakat, memberikan informasi. Jadi memang sudah tanggung jawab kita memberikan informasi, menjelaskan. Kabarnya sebagai efek jerak minimal masuk dulu lah meskipun sebentar. Ini kan sampean. Kalau saya enggak meskipun 1 menit, 2 hari, enggak ya? Enggak. Dari sampean. Terakhir dok. Sebagai ketua ID Bangkalan, yang jelas punya perkiraan kira-kira COVID ini sampai kapan selesai? Masyarakat ini mau hidup normal kapan lagi gitu dok? Oke. Sementara persebaran COVID di Bangkalan terus tinggi. Jadi kalau mengaca pada kasus ini kan wabah ini kan ada sejak zaman
abad-abad pertengahan, masa lampau itu sudah ada wabah. Ada taun, kemarin saya wawancara dengan Kiai itu juga menjelaskan taun, menjelaskan yang terkini itu flu Spanyol. Kalau kita mengaca pada flu Spanyol itu kurvanya landai itu sekitar 1-2 tahun. Itu flu Spanyol ya. Nah sebenarnya dalam COVID ini sebenarnya pikiran kita sekarang adalah bukan mengakhiri COVID. Bagaimana hidup bersama COVID, berdamai dengan new normal. Istilahnya COVID ini akan selalu ada, tanda kutip ya. Yang penting angka kematian, angka kesakitan kita sangat turun. Nah sekarang jadi masalah adalah angka kematian kita masih tinggi. Itu yang jadi problem kita. Saya mengikuti webinar itu ada, ini kan strain virusnya dilihat. Jadi dinilai sebenarnya sudah untuk Surabaya, saya kalau Jawa Timur itu memang ada strain ganasnya masih cukup, tapi sudah mulai turun daripada yang pertama. Berarti masih belum ada tanda-tanda gitu? Belum ada tanda-tanda. Kita entah 1 bulan lagi, entah 2 bulan lagi gitu ya? Saya kira belum ada arah ke situ ya. Cuman kita tuh memang sekarang ini tetap harus jaga kesehatan, jaga imunitas diri, kurangi berat badan, makan yang sehat untuk fisik sendiri, kemudian jaga jarak, masker. Tapi meskipun saya potong loh, meskipun berdamai, tapi tetap protokol kesehatan harus kita jaga. Saya kira itu kuncinya. Jadi vaksin. Jadi gini, vaksin itu kan di trial nih sekarang, mulai pertengahan tahun 2000. Pertengahan tahun sekarang ya, bulan Juli, itu evaluasinya 1 tahun. Vaksin itu kan memasukkan strain virus ke dalam imunitas kita. Nanti kita evaluasi kadar antibodi kita ke relawan vaksin itu kita lihat. Nah itu berakhirnya nanti 2021. Cukup lama. Tapi vaksin ini tidak, kalau virus flu ya, sejak dulu itu flu itu tidak bisa divaksin secara sempurna eradikasinya. Ya mungkin dengan adanya vaksin kita bisa lah hidup new normal secara lebih santai. Itu kuncinya. Ada vaksin itu hidup new normal secara lebih santai. Pertama harapan kami adalah untuk teman-teman ID dulu, teman-teman ID. Harapan saya yang paling besar ini ya, tidak ada lagi angka kematian tenaga medis di Madura setelah kemarin ada kejadian Dr. Angang, Dr. Denny. Saya berharap tidak ada kejadian ya, harapan menambah dan berdoa semoga itu tidak terjadi lagi. Yang kedua, tetap teman-teman disiplin, teman-teman ID dokter seluruh Madura lah ya. Itu disiplin sesuai dengan protokol, kalau praktek semua memakai APD, cuci tangan semua. Yang ketiga untuk masyarakat, saya harapkan masyarakat di Madura yang sakit maupun yang sehat itu semakin baik dalam menerima keadaan COVID ini. Jadi semakin dewasa dalam menyikapi COVID. Jadi semuanya sehat, semuanya terukur. Dan angka-angka kematian saya harap menurun banyak. Saya kira itu. Terima kasih. Harapan untuk YouTube-nya dok? Harapan untuk saya semakin banyak subscriber di Farhat Surya ya. Di Farhat Surya ya nggak usah sampai ngalahin Atta Halilintar lah. Nggak usah ya? Nggak usah. Jadi Corbuzier aja nggak apa-apa. Oke. Tapi yang penting semoga ada pesan-pesan yang dapat diterima, itu aja. Dari sekian banyak podcast yang dibuat ya. Minimal ada informasi, ada istilahnya menambah pengetahuan lah untuk masyarakat, itu aja. Ya. Mungkin itu saja dulu ya dok ya. Ada kesempatan kita bisa berbincang-bincang lagi. Oke, terima kasih. Tapi sebagai penutup minta bantuannya untuk channel Radar Madura ID ke pemirsa Madura Top. Kepada teman-teman para YouTubers, para
penggemar YouTube, penonton YouTube, jangan lupa subscribe Radar Madura ID, channelnya orang Madura. Semoga Radar Madura ID menjadi 1 juta subscriber. Begitupun dengan YouTube-nya dokter. Bagi tenaga medis, masyarakat Madura pada umumnya, untuk tongkrongi YouTube-nya Dr. Farhad Suryaningrat, Farhad spasi Surya Ningrat.